Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah dan ketaatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar seusai melakukan sebuah ketaatan, maka kita sambung dengan ibadah berikutnya. Sebagaimana yang Allah firmankan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ, apabila kamu sudah selesai melakukan ibadah, fansab, maka tetaplah istiqamah, tancapkan dirimu untuk terus melakukan ibadah. Sehingga kita bisa lihat bahwa setiap amal ibadah yang wajib yang ada dalam syariat kita diiringi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah sunnah ba'diyah atau sunnah setelahnya. Baik yang bentuknya salat maupun yang bentuknya puasa, termasuk juga yang bentuknya zakat, haji, demikian pula umroh. Sehingga setiap ibadah wajib yang ada dalam syariat kita diiringi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah sunnah. Agar seseorang seusai melakukan ibadah yang wajib, sementara dia masih memiliki kerinduan untuk terus memperpanjang ibadahnya, dia masih memiliki keinginan untuk memperpanjang ketaatannya, maka dia bisa kerjakan bagian yang sunnah. Dan salah satu di antara manfaat ketika seorang hamba melaksanakan ibadah yang sunnah, maka bagian yang sunnah itu akan menjadi penutup dari setiap kekurangan yang dia kerjakan selama dia melaksanakan ibadah yang wajib. Dan kita meyakini bahwa setiap kita melakukan ibadah yang wajib, atau hampir semua ibadah yang kita lakukan, pasti ada kekurangannya. Makanya Nabi SAW begitu seusai sholat, beliau beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kenapa beliau beristighfar seusai sholat? Padahal ketika dalam sholat tentu saja seorang mukmin tidak bermaksiat. Tapi kenapa begitu selesai sholat kita justru disyariatkan untuk istighfar? Sebagian ulama mengatakan ini sebagai bentuk tawadhu seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan di saat dia selesai melakukan ibadah, karena dia menyadari ibadah yang dia kerjakan, ketaatan yang dia kerjakan penuh dengan kekurangan. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melaksanakan sebuah ibadah, kita mengakui ibadah kita ini masih penuh dengan kekurangan. Kita menyadari ibadah kita ini masih banyak yang keliru, masih banyak yang salah, ditambah lagi banyak pelanggaran yang kita lakukan di dalamnya. Maka sebagai bentuk penyempurnaannya adalah kita perbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan yang kedua, kita iringi dengan ibadah sunnah. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa catatan tentang puasa Syawal. Dan di sini saya siapkan ada 11 catatan. Yang ini saya simpulkan dari sebuah tulisan yang diunggah oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah ta'ala, berjudul Ashru Masail fi Shaumi Sitti min Syawal. 11 catatan tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita akan baca 11 catatan itu. Seperti biasa saya akan gunakan share konten agar bisa lebih maksimal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita berbicara tentang hukumnya. Dasar mengenai keberadaan puasa Syawal adalah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana summa atba'ahu shittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana puasa setahun. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Wa jaa fil mawsu'ah fiqhiyah, disebutkan dalam ensiklopedia fikih tentang hukum puasa Syawal, ulama beda pendapat. Jumhur ulama yang dimaksud di sini adalah sebagian Malikiyah, Syafi'iyah,
Hambali, dan Hanafiyah bagian belakangan, Hanafiyah mutaakhirin. Mereka mengatakan bahwa dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Di bulan Syawal setelah puasa Ramadan. Sementara dinukil dari Abu Hanifah rahimahullah, beliau menilai puasa Syawal itu hukumnya makruh. Baik dilakukan dengan cara terpisah atau dilakukan dengan cara berurutan. Alasan Abu Hanifah adalah lima kana fihi minat tasyabbuh bin Nasara. Karena di situ ada bentuk tasyabbuh dengan Nasrani. Apa bentuk tasyabbuhnya? Sebelumnya mohon maaf, apakah share screen saya bisa disimak? Bisa. Bisa Ustaz. Baik, saya lanjutkan. Menurut Abu Hanifah, beliau memakruhkan puasa Syawal dengan alasan bahwasanya ini tasyabbuh dengan Nasrani. Bentuk tasyabbuhnya, puasa Nasrani dan ini mengikuti Yahudi, itu adalah 40 hari. 30 hari, 1 bulan yang diwajibkan oleh Allah, lalu dia tambahkan 10 hari, dan 10 hari itu sebagai pengganti, karena mereka menggeser waktu puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan puasa kepada mereka di bulan tertentu, yang ternyata bulan itu bertepatan dengan musim panas. Musim panas di daerah yang agak utara. Suhunya sudah panas, siangnya lama. Akhirnya mereka membuat konsensus, bagaimana kalau kita pindahkan kewajiban puasa ini di musim dingin. Kemudian mereka berpuasa di musim dingin, tapi selama 40 hari, 10 hari sebagai tambahannya, tapi dilakukan di musim dingin. Sehingga mereka menggeser waktu yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan konsensus mereka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan semacam ini. Dan ketika berbicara puasa Syawal, Abu Hanifah memakruhkan bentuk puasa ini karena mirip seperti Nasrani yang melanjutkan puasa setelah selesai melaksanakan puasa wajib. Ibnu Abidin mengatakan, Ibnu Abidin ulama Hanafiyah, pendapat yang benar, puasa Syawal hukumnya tidak masalah, bukan makruh. Karena menjadi makruh itu kanat li'annahu la ya'manu min an ya'udda dzalika min Ramadan. Apabila ada potensi bahwasanya orang akan menilai itu bagian dari Ramadan. Sehingga mirip seperti puasanya Nasrani. Nah, menurut Al-Kasani, menurut Al-Kasani, sisi makruh puasa Syawal adalah ketika orang itu puasa di Idul Fitrinya. Kemudian setelah itu disambung dengan 5 hari setelah Idul Fitri. Sehingga total 6. Yang satu di tanggal 1 Syawal, kemudian sisanya di tanggal 2 sampai tanggal 6 Syawal. Sehingga apabila orang itu tidak berpuasa ketika Idul Fitri, lalu dia berpuasa 6 hari setelahnya, falaysa bimakruhin, maka ini tidak makruh, bahkan dianjurkan dan itu menjadi amal sunnah. Al-Hattab mengatakan dalam muqaddimahnya, Imam Malik menilai makruh untuk puasa Syawal karena beliau khawatir ini dimasukkan dalam puasa Ramadan. Ya. Ma laysa minhu, padahal itu bukan bagian dari Ramadan, min ahlil jahalati wal jafa, menurut orang yang nggak ngerti agama. Jadi menurut Imam Malik, saya khawatir orang yang nggak ngerti agama, mereka menganggap ini bagian dari puasa Ramadan. Adapun orang puasa sendiri tanpa mengajak orang lain, fala yukrahu lahu siyamuha, maka hukumnya tidak makruh. Kesimpulannya, wallahu alam, ada khilaf di antara para ulama tentang hukum puasa Syawal. Ada yang menilai hukumnya makruh dan itu pendapat Abu Hanifah serta pendapat Imam Malik. Namun dengan alasan apabila dikhawatirkan menurut pandangan masyarakat itu masih dianggap bagian dari Ramadan. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah dan yang benar adalah pendapat jumhur.
Selama orang melaksanakan puasa Syawal itu tidak di tanggal 1 Syawal, maka hukumnya dianjurkan. Sehingga kita dianjurkan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, tapi tidak boleh di tanggal 1 Syawal. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaannya. Nabi SAW telah menjelaskan bahwa siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan puasa seperti setahun. Dia mendapatkan pahala seperti pahala puasa setahun. Dan ini sejalan dengan kaidah dalam syariat kita, seperti yang Allah firmankan di surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu amal soleh, maka dia mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Sedangkan siapa yang melakukan satu perbuatan maksiat, dia tidak dibalas kecuali yang semisal dengan itu dan mereka tidak dizalimi. Baik. Disebutkan dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan ini disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Nabi SAW bersabda, Ja'alallahu al-hasanata bi asyri amthaliha. Allah menjadikan satu amal soleh itu mendapatkan pahala 10 kali lipat. Fasyahrun bi asyrati asyhur. Maka 1 bulan Ramadan itu nilainya sama dengan 10 bulan. Wasiyamu sittin, sedangkan puasa 6 hari. Wasiyamu sittati ayyamin, sedangkan puasa 6 hari. Tamamas sanati, sebagai pelengkap 1 tahun. Sehingga 6 hari sama dengan 2 bulan. Jadilah 12 bulan. Baik. Kemudian ada keterangan dari An-Nawawi rahimahullah. Qala al-ulama, kata beliau, ulama mengatakan, berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan mendapatkan pahala sebagaimana puasa setahun, karena setiap amal soleh dilipatkan 10 kali, sehingga Ramadan seperti 10 bulan dan 6 hari seperti 2 bulan. Walhamdulillah, perhitungan seperti ini sudah sering kita dengar. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, mungkinkah keutamaan semacam ini diraih dengan puasa di hari lain selain Syawal? Kita bicara untuk selain Syawal. Karena jika penjelasannya adalah sebagaimana umumnya amal, satu ketaatan itu dilipatkan 10 kali. Berarti kalau orang berpuasa di selain Syawal juga mendapatkan pelipatan yang sama. Sehingga kita puasa wajib di bulan Ramadan selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Sama dengan 10 bulan. Lalu kita berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari. Sama dengan 60 hari. Berarti kalau puasa di bulan-bulan yang lain, di bulan Dzulqa'dah, atau di bulan Dzulhijjah, atau di bulan-bulan yang lain, kan sama juga. Nilainya juga sama, dilipatkan 10 kali. Lalu bisa nggak orang itu berpuasa 1 bulan Ramadan, lalu dia puasa sunnah 6 hari, tapi tidak di bulan Syawal? Ya, misalnya dicacah-cacah ya, di Syawal sehari, Dzulqa'dah sehari, Dzulhijjah sehari, Muharram sehari, nanti Safar sehari, Rabiul Awal sehari. Nah, ini 6 hari. Dan masing-masing 1 hari dilipatkan 10 kali. Jadinya kan tetap 60. Bisa nggak demikian? Ajaba an dzalika Ibnul Qayyim. Ada jawaban yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam Tahdhib Sunan Abi Dawud. Beliau memberikan penjelasan kenapa Nabi SAW menyebutkan Syawal. Ikhtisasu Syawal fa fihi tariqan. Kenapa khusus disebutkan bulan Syawal? Di sana ada 2 jawaban. Ada 2 metode untuk memberikan penjelasan. Ahaduhuma, yang pertama, kenapa di sini disebutkan Syawal? Tujuannya adalah ar-rifqu bil mukallaf. Tujuannya adalah untuk memberikan keringanan bagi hamba. Memberikan ar-rifq, keringanan bagi hamba. Karena mereka baru saja menyelesaikan puasa Ramadan. Fayakunu ashala alaihi,
sehingga lebih mudah bagi mereka. Sehingga disebutkan Syawal sebagai pengingat bahwasanya ketika itu dilakukan di selain bulan Syawal, maka yang lebih afdal adalah dilakukan di bulan Syawal. Sebagai tanbih, sebagai catatan, dilakukan di bulan Syawal itu lebih afdal. Baik. Dalam rangka untuk meringankan bagi hamba. Dan ini merupakan penjelasan Al-Qarrafi, salah satu ulama mazhab Malikiyah, tapi dikomentari oleh Ibnu Qayyim, wa huwa gharibun ajib. Dan ini alasan yang cukup aneh. Ini alasan yang cukup aneh. Sehingga kenapa Nabi SAW menyebutkan puasa Syawal, kata Al-Qarrafi, biar lebih ringan. Karena kan kita punya karakter begini ya. Orang itu kalau terbiasa kerja berat, kemudian dia melanjutkan pekerjaan yang sama setelah waktunya selesai. Misalnya kerja berat selama sebulan. Terus setelah itu dia kerja lagi dengan beban yang sama, akan terasa lebih ringan. Karena dia sudah terbiasa. Ya. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah khatam Al-Quran di bulan Ramadan, misalnya sebanyak 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau 2 kali, Anda kemudian membaca Quran 1 hari 1 juz, terasa lebih ringan. Kenapa? Di bulan Ramadan sudah terbiasa banyak. Sehingga terasa lebih ringan. Lain halnya kalau kita jarang baca Quran. Sepekan nggak pernah baca Quran. Di hari Jumat disuruh baca surat Al-Kahfi, terasa berat. Padahal Al-Kahfi nggak ada 1 juz. Kenapa? Jarang dia baca Quran. Seperti itu pula kalau orang jarang berpuasa sunnah, tiba-tiba dia diminta untuk puasa 6 hari dalam waktu 1 bulan. Akan terasa lebih berat. Maka akan lebih ringan kalau kemudian nyambung. Dari kerja berat, kemudian setelah itu dia melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, akan terasa lebih ringan. Ini penjelasan Al-Qarrafi. Baik. Kemudian At-Tariqus Tsani, penjelasan yang kedua, annal maqsuda bihi, bahwasanya tujuan kenapa di situ disyariatkan untuk berpuasa di bulan Syawal adalah al-mubadaratu bil amal, agar orang segera melakukan amal. Memanfaatkan kesempatan karena khawatir akan hilang kesempatan itu. Sebagaimana yang Allah firmankan, fastabiqul khairat, berlombalah kamu dalam melakukan kebaikan. Allah juga berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Dan alasan ini disampaikan oleh sekelompok ulama Syafi'iyah dan yang lainnya. Mereka mengatakan, wala yalzam ayyu'ta hadzal fadl, sehingga orang tidak akan bisa mendapatkan keutamaan ini bagi siapa yang berpuasa 6 hari di selain bulan Syawal. Karena tujuan untuk bersegera dalam beramal dan al-musara'ah, bersegera dalam beramal yang dicintai oleh Allah, itu tidak dia lakukan. Sehingga kalau dia puasa Ramadan, lalu puasa 6 harinya di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau Muharram, maka berarti dia tidak melakukan kegiatan bersegera dalam beramal. Qalu, mereka mengatakan, dan dohir hadis ma'ahadal qaul, dohir hadis mendukung pendapat yang kedua ini. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wala raiba, dan kita yakin bahwa kita tidak mungkin menyepelekan penyebutan Syawal dalam hadis ini. Karena kalau kemudian keutamaan itu bisa diraih di bulan yang lain, lam yakun lidzikrihi faidah. Berarti penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Syawal nggak ada manfaatnya. Terus apa manfaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal? Kalau memang puasa di selain bulan Syawal mendapatkan pahala yang sama. Baik. Sehingga menurut pendapat yang kedua, kenapa kita disyariatkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Tujuannya adalah bersegera dalam melakukan amal soleh. Sehingga mendapatkan pahala seperti pahala puasa setahun, itu adalah khusus bagi mereka yang melaksanakan puasa sebulan di bulan Ramadan,
dan 6 hari di bulan Syawal, tidak berlaku di bulan yang lain. Kemudian Ibnu Qayyim mengutip keterangan yang lain. Wa qala akharun, ulama yang lain mengatakan, kenapa kita disyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal? Karena ketika kita berpuasa Ramadan, bisa dipastikan kita akan melakukan kekurangan. Banyak tindakan taksir wa tafrid, perbuatan yang itu mengurangi kualitas puasa kita, mengurangi bagian-bagian yang wajib dalam puasa Syawal. Maka nudiba ila shaumi sittati ayyamin min Syawal. Maka dianjurkan bagi kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, jabiratun lahu, sebagai penutup kekurangan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sebagai penutup setiap khalal, setiap celah yang terjadi disebabkan karena kita kurang ketika berpuasa di sepanjang bulan Ramadan. Sehingga puasa 6 hari ini statusnya sebagaimana sholat sunnah yang fungsinya adalah sebagai penutup dari kekurangan dan penyempurna dari kekurangan yang kita lakukan ketika kita melaksanakan puasa wajib. Disinilah akan semakin nampak apa manfaat kita disyariatkan untuk berpuasa di bulan Syawal. Wallahu a'lam. Baik, ini sebagaimana muqaddimah yang tadi kita sampaikan. Sehingga para ulama mengatakan bahwa berpuasa di bulan Syawal itu seperti kita melakukan sholat ba'diyah. Dan puasa Ramadan itu diapit dengan 2 puasa sunnah. Pertama, puasa Sya'ban sebagai qobliyah, dan yang kedua puasa Syawal sebagai ba'diyah. Sebagaimana sholat, ada qobliyah dan ada ba'diyah. Yang itu fungsinya adalah sebagai penutup dari setiap kekurangan yang kita lakukan sepanjang kita melaksanakan ibadah yang wajib. Selanjutnya kita beralih ke catatan yang keempat, tentang hikmah puasa Syawal. Yang saya maksud dengan hikmah di sini adalah, kalau kita bicara hikmah, maka maksudnya adalah manfaat tambahan selain pahala yang didapatkan. Sehingga apa hikmah sholat? Jawabannya adalah manfaat tambahan yang diperoleh oleh seseorang ketika dia melaksanakan sholat. Itu definisi hikmah. Selain dari pahala yang disediakan oleh Allah. Al-Hafidh Ibnu Rajab menyebutkan beberapa hikmah tentang puasa Syawal. Yang pertama, sesungguhnya puasa Syawal dan puasa Sya'ban itu seperti sholat sunnah rawatib. Qobliyah, sholat wajib, dan ba'diyah, sholat wajib. Sehingga dia menjadi penyempurna terhadap kekurangan yang terjadi ketika orang melaksanakan bagian ibadah yang wajib. Karena al-faraid, setiap ibadah yang wajib, itu bisa disempurnakan dengan ibadah yang sunnah kelak di hari kiamat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang proses hisab salat. Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab salat seorang hamba, maka Allah bertanya kepada malaikat saat salatnya itu kurang, hal lahu min tatawwu. Coba perhatikan, apakah dia punya amal sunnah? Kalau dia punya amal sunnah, maka amal sunnahnya itu dipakai oleh Allah untuk menutupi kekurangan amal wajibnya. Wa aktsarun nasi, dan banyak manusia ketika mereka berpuasa wajib ada kekurangan di sana. Sehingga mereka butuh amal yang bisa menutupi kekurangan ibadah wajib itu. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmah yang kedua, bahwa dengan membiasakan puasa setelah puasa Ramadan, itu merupakan salah satu tanda diterimanya amal kita di bulan puasa Ramadan. Karena Allah Ta'ala ketika menerima amal seorang hamba, waffaqahu li'amalin salihin ba'dahu. Allah akan berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal saleh setelahnya. Catat baik-baik kaidah ini. Kama qala ba'duhum, sebagaimana ulama mengatakan, thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan dari amal soleh adalah amal soleh setelahnya. Balasan dari orang beramal soleh adalah amal soleh setelahnya. Karena itu siapa yang melakukan amal soleh lalu diikuti dengan amal soleh setelahnya,
Ini semoga menjadi tanda bahwasanya Allah menerima amal soleh itu. Sebagaimana ketika orang melakukan amal soleh, kemudian diikuti dengan amal maksiat, bisa jadi itu adalah tanda Allah menolak dan tidak menerima amal solehnya. Tayyib. Karena itu dengan berpuasa di bulan Syawal, dan kita semangat untuk mengerjakannya, semoga ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita di bulan Ramadan. Hikmah yang ketiga, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka mendapatkan pahala pada saat Idul Fitri. Sehingga melaksanakan puasa Ba'dal Fitri, setelah kita merayakan Idul Fitri, adalah bentuk syukran lihadin nikmah, bentuk rasa syukur terhadap nikmat ini. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan ampunan dosa. Nabi SAW, beliau qiyamul lail sampai kaki beliau bengkak. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Anda melakukan seperti ini, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lewat dan yang akan datang. Fayaqulu, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah selayaknya saya menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Sehingga manifestasi syukur Nabi SAW diwujudkan dalam bentuk qiyamul lail yang sampai membuat kaki beliau bengkak. Dan Allah perintahkan kepada hambanya untuk mensyukuri nikmat puasa Ramadan bidhari dzikrihi, dengan memperbanyak takbiran. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Agar kalian menyelesaikan puasa Ramadan, kemudian setelah itu kalian ikuti dengan bertakbir, mengagungkan nama Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Sehingga wujud syukur kita seusai melaksanakan puasa Ramadan adalah banyak takbiran. Dan itu kita lakukan di bulan atau ketika tanggal 1 Syawal. Maka bagian dari syukur seorang hamba kepada Rabb-nya adalah dia diberi taufik untuk berpuasa Ramadan, ditolong, dimudahkan untuk berpuasa Ramadan, diampuni dosanya. Maka sudah selayaknya dia berpuasa di bulan Syawal, syukran akibadzalika, sebagai bentuk syukur setelah dia mendapatkan semua nikmat itu. Kana ba'dus salaf, kata Ibnu Rajab, dulu sebagian ulama salaf, apabila mereka dimudahkan untuk melakukan qiyamul lail, maka di pagi harinya mereka berpuasa, shaiman, mereka berpuasa, dan mereka jadikan puasanya itu sebagai bentuk rasa syukur karena sudah dimudahkan untuk qiyamul lail. Masya Allah. Ada orang yang ketika qiyamul lail badannya nggak bisa diajak untuk qiyamul lail, ngantuk nggak karuan, akhirnya dia tidur. Ada yang nggak dikasih kesempatan oleh Allah untuk bangun. Ya. Ada yang dia berhasil sehingga dia bisa menikmati qiyamul lail. Sebagian ulama salaf ketika mereka bisa menikmati qiyamul lail, siangnya puasa. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah dimudahkan untuk qiyamul lail. Wuhaib Ibnul Warad pernah ditanya tentang pahala amal seperti tawaf dan yang lainnya. Fayaqulu, lalu beliau mengatakan, la tas'alu an thawabihi. Kamu nggak perlu tanya tentang pahala dari amal itu. Tapi bertanyalah, malladhi ala man muffiqa li hadzal amali minasyukri litaufiq wal i'anati alaih. Apa yang menjadi kewajiban bagi seseorang yang telah dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah itu? Tanyalah bagian itu. Itu lebih penting. Pahala itu urusan Allah, bukan urusan hamba. Dan yang lebih penting adalah kamu harus tahu apa yang harus aku lakukan setelah Allah mudahkan bagiku untuk melakukan ibadah kepadanya. Ini keterangan Wuhaib Ibnul Warad. Ibnu Rajab mengatakan, semua nikmat yang Allah berikan kepada hamba, baik berupa agama
atau nikmat dunia harus diiringi dengan rasa syukur. Kita butuh untuk mensyukurinya. Summa taufiqu lisyukri 'alaiha nikmatun ukhra. Kemudian ketika orang mendapatkan kemudahan untuk bersyukur, itu adalah nikmat yang lain yang butuh untuk disyukuri, syukur yang kedua. Kemudian kemudahan untuk melakukan syukur yang kedua adalah nikmat yang butuh untuk disyukuri dengan syukur yang lain. Wa hakadha abada, dan seperti itu seterusnya. Sehingga seorang hamba tidak akan mampu untuk mewujudkan rasa syukur yang sebenarnya. Sehingga hakikat syukur adalah al-i'tiraf, kita mengakui kalau kita tidak bisa bersyukur. Masya Allah, ya. Ini keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada beberapa permasalahan fikih seputar Syawal. Yang pertama, puasa Syawal bolehkah dilakukan sebelum qada Ramadan? Bagi Anda yang punya utang puasa di bulan Ramadan dan belum diqada, bolehkah mendahulukan puasa sunnah Syawal sebelum qada? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum puasa sunnah sebelum menyelesaikan qada Ramadan. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, hukumnya boleh berpuasa sunnah sebelum qada Ramadan. Dan ini pendapat jumhur ulama. Meskipun ada sebagian yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh tapi makruh. Hanafiyah mengatakan boleh berpuasa sunnah sebelum qada Ramadan. Karena qada tidak harus disegerakan. Namun kewajiban qada itu adalah wajib muwassa, wajib yang longgar. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengqada di bulan Sya'ban. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka mengatakan boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Boleh puasa sunnah sebelum qada Ramadan, tapi statusnya makruh. Karena berarti dia menyibukkan diri dengan yang sunnah, padahal dia punya kewajiban untuk mengqada yang dia tunda. Baik. Atsani, pendapat yang kedua, haram untuk berpuasa sunnah sebelum menyelesaikan qada Ramadan. Dan ini al-madhab, pendapat yang resmi dalam madhab Hambali. Dan pendapat yang kuat dari dua pendapat di atas adalah boleh, karena waktu qada itu longgar, muwassa, sehingga pendapat yang mengatakan tidak boleh dan tidak sah butuh dalil, sementara tidak ada dalil yang mendukung mereka yang lebih kuat. Dan kita juga punya dalil yang kuat, yaitu praktek Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menunda qada Ramadan sampai bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan. Baik. Sehingga bolehkah puasa Syawal sebelum qada Ramadan? Jawabannya boleh. Di sini kita cuma mendapatkan kesimpulan boleh. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah orang yang puasa Syawal sebelum qada mendapatkan keutamaannya? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan keutamaan puasa Syawal tidak didapatkan kecuali bagi mereka yang menyelesaikan qada Ramadan. Dan mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW dalam hadis di atas, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun. Dan wa innama yatahaqqaqu wasfu siyami Ramadan, dan berlaku bisa disebut telah berpuasa Ramadan jika dia sudah menyempurnakan puasa sebulan. Sehingga bagi yang punya utang belum disebut puasa Ramadan. Di sini saya kutipkan keterangan ulama Syafi'iyah Al-Haytami dan ulama Hambali Ibnu Muflih. Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj mengatakan, li'annaha ma'asiyami Ramadan ay jami'aha wa illa lam yahsul al-fadla al-ati wa in aftara li'udrin. Ketika orang itu memiliki puasa Ramadan qada, kemudian dia berpuasa Syawal, maka dia tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam puasa itu. Ya.
Ibnu Muqlih juga mengatakan, yutawajjahu tahsilu fadilatiha liman shamaha wa qada Ramadan. Dipahami, orang yang bisa mendapatkan keutamaan berlaku bagi mereka yang berpuasa Syawal dan dia sudah menyelesaikan qada Ramadan yang dia dulu tidak lakukan karena udzur. Dia tidak berpuasa Ramadan karena udzur. Sehingga bagi mereka yang berpuasa Syawal sementara dia belum qada, maka puasanya sah. Namun dia tidak mendapatkan keutamaan berpuasa selama setahun. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan dia tetap mendapatkan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Meskipun dia punya utang puasa Ramadan. Karena dia utang puasa Ramadan disebabkan udzur. Dan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan disebabkan udzur, berarti dia masih bisa disebut telah menyelesaikan puasa Ramadan. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah, dan yang lebih mendekati adalah pendapat di atas, bahwa siapa yang berpuasa Syawal padahal dia belum menyelesaikan puasa Ramadan, maka dia tidak mendapatkan keutamaan meskipun puasanya sah, menurut pendapat jumhur ulama. Selanjutnya, catatan yang ketujuh. Bolehkah menggabungkan puasa Syawal dengan puasa qada? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Sehingga niatnya double. Misalnya ada ibu-ibu yang punya utang puasa Ramadan karena haid selama 6 hari. Di bulan Syawal sekalian qada 6 hari plus niat Syawal. Pendapat pertama, tidak boleh. Tidak boleh menggabungkan niat puasa qada dengan puasa sunnah yang lainnya. Sebagaimana tidak boleh menggabungkan niat puasa Ramadan dengan puasa sunnah lainnya. Selama 1 bulan Ramadan, kita melewati Senin Kemis berapa kali? Banyak kali, ya. Ya, kurang lebih 8 Senin Kemis. Ya, Senin pertama, Kemis pertama, Senin kedua, Kemis kedua. Kurang lebih 8 hari. Boleh nggak, Pak? Kita puasa Ramadan plus niat Senin Kemis. Kan itu melewati Senin Kemis. Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Ramadan fokus Ramadan. Anda jangan niatkan dengan puasa sunnah yang lain. Maka seperti itu pula qada. Ketika ada qada, maka jangan dinebeng dengan puasa sunnah yang lain. Baik. Dan ini sebagaimana yang difatwakan dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Orang yang punya kewajiban qada Ramadan atau puasa kafarah atau yang lainnya, maka tidak boleh digabung dengan puasa sunnah dalam satu niat. Karena masing-masing puasa wajib dan puasa sunnah adalah ibadah tersendiri yang berdiri sendiri, sehingga tidak bisa digabungkan dengan yang lain. Ya. Wala tandariju tahtaha. Ya. Dan itu bukan turunannya. Karena itu tidak sah untuk menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunnah dalam satu ibadah. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua. Boleh menggabungkan niat puasa sunnah dan niat puasa wajib selama puasa sunnah itu tidak memiliki kaitan. Mohon dicatat ya. Tidak memiliki kaitan dengan puasa wajib. Sehingga puasa sunnah itu ada yang punya kaitan dengan puasa wajib, ada yang tidak punya kaitan. Yang punya kaitan contohnya apa? Syawal. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang puasa Ramadan, lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal. Berarti dia punya kaitan dengan puasa Ramadan. Dan ini pendapat Imam Ibnu Utsaimin. Tapi kalau puasa sunnahnya nggak punya kaitan, seperti puasa Arafah, puasa Asyura, Senin Kemis, dan yang lainnya, maka dia boleh digabung dengan puasa wajib, puasa qada. Beliau mengatakan, siapa yang puasa Arafah atau Asyura dan dia punya qada Ramadan, lalu dia berpuasa
qada dengan bertepatan dengan Arafah dan Asyura, sah. Fasyamuhu sahih, puasanya sah. Namun kalau dia niatkan untuk berpuasa di hari itu untuk qada Ramadan, hasalalahul ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala puasa Arafah dan pahala puasa Asyura, di samping juga pahala puasa qada. Kata beliau, ini berlaku untuk puasa sunnah mutlak yang tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ini berkaitan dengan Ramadan. Ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah menyelesaikan qada Ramadan. Sehingga jika ada orang yang berpuasa Syawal sebelum menyelesaikan qada Ramadan, maka dia tidak mendapatkan pahala puasa Syawal. Baik. Di sini juga ada keterangan Ar-Ramli, ulama Syafi'iyah. Kalau ada orang yang berpuasa di bulan Syawal sebagai qada atau untuk nadar atau yang lainnya, ya. Au fi nahwi yaumi Asyura, atau dia puasa wajib di hari Asyura, maka dia mendapatkan pahala puasa sunnah. Sebagaimana yang difatwakan oleh ayah saya rahimahullah, mengikuti Al-Barizi, Al-Asfawani, An-Nashiri, dan Ali bin Saleh Al-Hadrami, dan ulama yang lainnya. Namun dia tidak mendapatkan pahala sempurna dari al-murattab 'alal matlub, dari pahala puasa sunnahnya. Nah, sehingga maksud beliau begini. Kalau ada orang yang berpuasa qada bertepatan dengan Asyura, bertepatan dengan puasa Arafah, puasanya sah sebagai qada dan sebagai puasa sunnah itu. Sah dua-duanya. Sebagaimana pendapat jumhur yang tadi sudah kita sampaikan ya. Namun menurut Ar-Ramli, dia tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis terkait puasa Asyura dan puasa Arafah. Baik. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Utsaimin, mereka dapat keutamaannya. Tapi khusus untuk Syawal nggak dapat. Karena Syawal itu Ramadannya harus sempurna dulu, baru dia boleh puasa 6 hari di bulan Syawal. Sehingga bagi orang yang ingin berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dia selesaikan puasa Ramadannya, baru berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, catatan berikutnya, bolehkah menggabungkan puasa Syawal dengan Senin Kamis? Terdapat kaidah yang mengatakan idza tahada jinsul ibadatain. Apabila ada 2 ibadah yang sejenis. Wa ahaduhuma muradun lidzatihi. Yang satu muradun lidzatihi. Yang satu berdiri sendiri, harus ada fisiknya. Dan yang satu laisa muradan lidzatihi. Yang satu nggak harus ada tersendiri, maka kedua ibadah ini tatadakhalan, bisa digabungkan. Ya. Karena orang itu mendapatkan sesuatu sebagaimana yang dia niatkan. Wa inna malikul limri'in manawa. Orang mendapatkan sesuatu sebagaimana yang dia niatkan. Baik. Sehingga kalau ada orang puasa Syawal, dia tepatkan setiap Senin Kamis. Senin puasa, Kamis puasa, Senin puasa, Kamis puasa. Selama di bulan Syawal. Maka dia dapat pahala ganda. Puasa Syawal dan Senin Kamisnya. Karena Senin Kamis puasa sunnah, Syawal puasa sunnah, yang itu dua-duanya bisa digabungkan. Kalau qada kenapa tidak bisa, Pak? Qada menurut fatwa Syabagah Islamiyah tidak bisa digabungkan dengan puasa sunnah yang lain. Karena puasa wajib tidak boleh digabungkan dengan puasa sunnah. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Utsaimin, kemudian juga ulama Syafi'iyah Ar-Ramli ini bergelar Syafi'i Asghar, Imam Syafi'i kecil. Mereka mengatakan boleh menggabungkan antara puasa wajib, qada dengan puasa sunnah. Cuman tidak mendapatkan keutamaan dari puasa sunnah tersebut. Baik.
Tapi kalau sunnah dengan sunnah yang dua-duanya bukan ibadah atau salah satunya bukan ibadah yang harus ada tersendiri, seperti Senin Kemis. Artinya pokoknya yang penting Senin puasa, Kemis puasa. Maka ketika itu digabungkan dengan puasa Syawal, orangnya mendapatkan pahala ganda. Wallahu a'lam. Baik. Catatan yang ke-9, dianjurkan untuk menyegerakan puasa Syawal. Dan ini pendapat yang benar. Dianjurkan untuk mulai puasa Syawal setelah Idul Fitri, mubasyaratan, secara langsung. Karena ini bagian dari bentuk musara'a ilal khair, bersegera dalam melakukan kebaikan. Sebagaimana yang Allah perintahkan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Meskipun ada juga yang berpendapat apabila kita punya banyak tamu dan itu berlangsung dalam beberapa hari, maka dianjurkan untuk ditunda dalam rangka untuk melayani tamu yang datang. Namun wallahu a'lam, pendapat yang lebih mendekati adalah dianjurkan untuk bersegera. Masalah melayani tamu itu tidak disyaratkan atau kita tidak diwajibkan untuk untuk membatalkan puasa. Sehingga ketika tamu datang, kemudian mereka disuguhi lalu kita dalam kondisi puasa, sampaikan permohonan maaf, mohon maaf, kami sedang puasa, ini suguhan untuk Bapak. Nggak jadi masalah. Atau dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana tradisi bertamu dilarang oleh pemerintah sementara, itu juga bisa menjadi faktor pendukung bagi kita untuk menyegerakan puasa Syawal. Kemudian apakah puasa Syawal harus berturut-turut? Jawabannya tidak harus. Boleh dipisahkan selama 1 bulan. Yang penting pokoknya di rentang bulan Syawal. Wala yalzamut tatabu. Tidak harus dilakukan secara berturut-turut. Karena Nabi SAW menyampaikannya dengan kalimat mutlak, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan beliau tidak mengatakan mutatabi'an, harus dilakukan secara berturut-turut. Catatan yang terakhir, yang ke-11. Bolehkah puasa Syawal itu niatnya ditunda? Atau niatnya harus sebelum subuh? Ada sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyit as-siyam." Siapa yang belum berniat puasa sebelum subuh, fala siyamalahu, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Nasai. Namun untuk puasa sunnah, Nabi SAW pernah berniat setelah masuk waktu duha. Sehingga beliau niat di siang hari. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, puasa sunnah boleh diniatkan dari sejak siang hari. Dengan syarat dia belum makan di waktu pagi. Belum makan, belum minum. Namun kata beliau, pahala puasa sunnah itu terhitung sejak niat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Maka dia tidak makan, tidak minum sebelum niat. Misalnya, subuh belum makan, belum minum, sampai jam 9, belum makan, belum minum. Dan dia belum punya niat puasa. Fala yuktabu lahu ajruhu. Belum terhitung telah mendapatkan pahala puasa. Sementara setelah niat, maka dicatat pahala puasa untuknya. Baik. Dari catatan ini beliau mengatakan, bagaimana kalau orang itu puasa Syawal niatnya siang hari? Wahina idin naqul, karena itu kita sampaikan untuk penanya, lam tahsul ala thawabi ajri siyamisit. Jika dia niat puasa 6 hari di bulan Syawal itu siang hari, maka dia tidak mendapatkan pahala puasa 6 hari. Karena Anda belum berpuasa selama 6 hari penuh. Ya.
Seperti itu pula untuk orang yang puasa Arafah. Sehingga kalau dia puasa Arafah, niatnya siang hari, dia tidak dianggap telah puasa sehari penuh di hari Arafah. Tapi untuk puasa sunnah mutlak, maka sah dan dia mendapatkan pahala sejak dia niat. Sehingga di sini beliau menyampaikan puasa sunnah itu ada dua, ya. Ada puasa sunnah mutlak, maka ini niat siang hari tidak masalah. Ya. Ini niat siang hari tidak masalah. Yang kedua adalah puasa sunnah karena sebab. Puasa sunnah tertentu. Maka ini harus penuh sehari. Penuh selama sehari. Sehingga niat harus sebelum subuh. Sebelum subuh harus punya niat. Sebagaimana puasa wajib. Dan puasa Syawal masuk di sini. Dia punya sebab yang disebut oleh Nabi SAW sebagai puasa hari tertentu. Syawal, Arafah, Asyura. Maka itu puasa tertentu, puasa punya sebab, dia harus diniatkan sejak sebelum subuh. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat.